إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan begitu besar, begitu agung nikmat demi nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Karena dengan nikmat itu yang menjadikan kita bisa merasakan bagaimana bentuk hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada keagungan dan kemuliaannya yang menjadikan hambanya senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana jika kita mendapatkan karunia dari Allah, maka kita harus memuliakan Allah dengan wujud mengagungkannya, bersyukur dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita mengatakan alhamdulillah, maka berarti banyak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di saat kita mendapatkan karunia dari Allah, maka kita mengatakan alhamdulillah. Nikmat apapun itu yang kita dapatkan, maka jangan lupa mengingat Allah dan memuliakan, mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah as-sana'u 'ala Allah. Bentuknya adalah memuliakan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang dimana Allah memberikan seluruh nikmat-nikmatnya kepada makhluknya, dan bukan hanya sekedar kepada manusia. Bukan hanya manusia yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga makhluk-makhluknya yang ada di jagat raya ini. Ya, Allah berikan nikmatnya kepada hewan, kepada binatang, ya, yang ada di dalam
perut bumi, yang ada di lautan, yang ada di hutan, yang ada di udara. Di situ semua ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia katakan Allah memberikan dalam bentuk keutamaan dan kemuliaannya. Ad-dairatu bainal fadli wal adli, dengan bentuk kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Allah, keutamaan Allah, dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Jadi inilah yang menghantarkan kita jemaah sekalian harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan membesarkan Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terkhusus kepada kaum muslimin yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mereka menunaikan ibadah yang sangat sakral, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diidam-idamkan dari seluruh kaum muslimin. Dan itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yakni nikmat tatkala Allah memberikan petunjuk dan jalan, ya, dengan dikatakan mengundang, ya, dan kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sangat agung, yaitu berhaji ke Baitullah. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar, yang dimana jamaah sekalian pada saat ini saudara-saudari kita berada di tanah haram. Mereka senantiasa menjalankan ritual, menjalankan dari rangkaian ibadah haji dan umrah, ya, menjalankan ibadah haji dan umrah. Dan itulah keagungan yang sangat besar dan nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur dan senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar mereka, ya, yang belum diberikan kemudahan oleh Allah, yang belum mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberikan jalan ataupun petunjuknya kepada jalan yang diimpikan bagi seluruh umat Islam, yakni berhaji ke Baitullah ataupun yang mereka beribadah ke tanah haram, ke tanah suci. Dan di saat ini jamaah sekalian, kita sudah hampir memasuki daripada rangkaian, ya, ibadah yang mulia, yakni ibadah Idul Adha. Ibadah Idul Adha, di mana di situ kita mengenal istilah Idul Adha. Kalau di tanah haram, saudara-saudara kita mereka pada saat, ya, berada di tanah haram, mereka melontar jumrah, berada di Mina, maka di situ ada istilah hadiyu. Hadiyu artinya berkurban khusus untuk di tanah haram. Ada kurban untuk di tanah haram. Dan kita umat Islam, iya, yang insyaallah taala jika Allah memberikan umur yang panjang, maka kita juga akan mengarah pada proses tersebut bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban itu merupakan suatu ibadah yang sangat agung dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang mendekati pada wajib. Jika hamba itu mereka mampu untuk berkurban, mengalirkan darah, maka hendaknya dia mengalirkan darah kalau dia memiliki kemampuan, karena adalah sunnah muakkadah daripada hukumnya. Jika mereka mampu, memiliki kemampuan dan ada rezeki dari Allah, maka jangan ditahan-tahan rezeki tersebut, maka tunaikanlah dengan cara berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diberikan kemudahan jamaah sekalian, kita tidak bisa berkurban dengan cara 1 ekor sapi, bisa bersyarikat, iya, 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang, iya. Tidak bisa kita maka dengan kambing untuk 1 orang untuk keluarga. Dan ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan inilah keagungan jamaah sekalian. Di saat saudara-saudara kita nanti wukuf di padang Arafah, iya, wukuf di padang Arafah, mereka berdiam diri di padang Arafah, di suatu tempat yang paling mustajabah, yang dimana jika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memperbanyak doa di saat wukuf di padang Arafah dan berdoa di sana. Ini hanya berlaku bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, yang wukuf di padang Arafah. Tuntunan dan syariatnya berdoa, ya, saat mereka wukuf di padang Arafah. Adapun di saat umrah, maka tidak berlaku bagi mereka untuk berdoa di situ, karena tidak ada rangkaian daripada syariat di saat berumrah, hanya berlaku pada hukum haji. Dan disitulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari kita yang mereka sedang wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, dan kita di sini juga mengalirkan darah dan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikatnya jamaah sekalian orang yang mengalirkan darah, yang mereka berkurban? Tidak lain jamaah sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat keikhlasan kita kepada Allah untuk meraih pahala. Karena apa? Daging kurban yang kita kurbankan ada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan berbagi di dalamnya, dengan bersedekah di dalamnya. Orang yang berkurban sebagai sahibul kurban, maka mereka boleh mengambil sebagian daripada daging kurbannya, dan begitu pula kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan ini rangkaian daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, hendaknya kita memahami hakikat daripada berkurban itu sendiri dengan memahami niat kita. Bukan karena siapa-siapa kita berkurban, bukan karena manusia, bukan karena siapa, bukan karena ini dan itu, akan tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin la yanut taqwa minkum. Di mana jamaah sekalian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya daging-daging unta ini, ya, darah yang mengalir pada unta ini derajatnya tidak akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi inilah yang akan mengantarkan pada diri kalian, yang artinya ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengantarkan daripada rangkaian ibadah yang mulia ini dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dilandasi dasar yang kuat, pondasi yang kuat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu ada dalam hati jamaah sekalian, bukan dalam bentuk perbuatan kita yang mungkin mereka mengharapkan sanjungan dari manusia, pujian dari manusia di saat mereka beribadah. Bukan jamaah sekalian, karena takwa yang kita ingin raih, takwa yang ingin kita cari tidak jauh. Takwa itu tidak jauh jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah menyebutkan dan menunjuk ke dadanya 3 kali bahwasanya, kata Rasulullah, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya di dalam hati jamaah sekalian, itulah yang akan mendekatkan kadar nilai-nilai yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengalihkan ibadah itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengalihkan ibadah kita jemaah sekalian? Di saat kita berkurban, namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka mengalirkan darah, maka darah ini dialirkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia, karena ada sesuatu yang ingin dipersembahkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian akan merusak dari seluruh rangkaian amalan, ibadah dan pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menyembelih, siapa yang mengalirkan darah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena atau selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaknat orang-orang yang menyembelih, yang mengalirkan darah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mengikrarkan jamaah sekalian, dan kita sudah memahaminya, dan Allah memerintahkan, dan kita pahami, kita ucapkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya inna sholati, sungguh salatku itu, dan sesembelihanku, sesembelihan rangkaian daripada mengalirkan darah ataupun berkurban, maka dikatakan semua hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, hendaknya kita mengalirkan darah, menegakkan salat, dan betul-betul berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, hendaklah kalian menegakkan salat dan kalian wanhar, mengalirkan darah ataupun berkurban di tempat atau waktu
waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di hari raya yang paling mulia, hari raya yang besar, terkumpul di dalamnya kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Adha. Di situ kita berkurban, dan di situ pula dikatakan ada hari raya ibadah yang terbesar untuk umat Islam, yakni Idul Adha, dan berhaji di tanah haram setiap tahunnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada aqulu qouli hada wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruni innahu jawadul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika amanah itu kita diberikan, maka hendaknya kita menjalankan amanah. Terkhusus tentang amanah dan nilai daripada pahala kita di saat kita berkurban di Idul Adha, di hari nahar. Bahwasanya jika ada saudara kita yang menitipkan hartanya, yang menitipkan yang seharusnya kita sudah pahami, yakni kurban ataupun dalam bentuk syarikat, jamaah sekalian, kita kepada atau selaku sebagai panitia penyelenggara untuk ini, maka hendaknya benar-benar kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diinginkan oleh para orang-orang yang berkurban. Bahwasanya di dalam berkurban itu ada hak-haknya orang fakir miskin, ada hak-haknya orang yang berhak untuk mendapatkannya, ada hak-haknya orang untuk kita hadiahkan, jemaah sekalian. Maka hendaknya kita menjalankan amanah tersebut, ya, di saat ada kurban, maka hendaknya kita betul-betul menyalurkan kepada tempat atau orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan daging kurban itu. Jangan sampai kita menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyelisih amanah dan kita tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah itu adalah tanggung jawab dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, hendaknya kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala tidak lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Kurban. Mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyisihkan sebagian daripada hartanya, mendapatkan pahala yang besar, kebaikan yang mulia, keberkahan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ingin mengenang bagaimana kisah perjuangan yakni Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Seorang ayah yang mau berkurban atau mengorbankan anaknya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keikhlasan tersebut, keridhaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail sebagai domba untuk dikorbankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah, hadiah ataupun pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah dan amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu beriman dan bertakwa dimanapun kita berada. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal mukhlisin haqqan. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
Still aqimu sufufakum, luruskan dan rapatkan safnya, isi saf yang masih kosong. Still wa ta'dilu. Isi saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallazi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah.